bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini Thank you, Kev. Udah gitu dong. Gimana kalau ajak makan siang? Nggak bisa, Kev. Sorry, gue buru-buru. 1 jam aja deh. Gak bisa, Kev. Gue ditungguin di salon. Setengah jam. Sorry, Kev. Seperempat jam? Justru gue butuh 1/4 jam gue itu buat nyampe salon. 5 menit. Kev, sorry, gue gak bisa. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta, nikmatnya kini ku dimabuk cinta, dimabuk cinta. Bayangkan bila Let it go, let it go. Amin, lo hampir aja nyolok mata gue. Kalau mata gue buta gimana? Diganti yang mata. Enggak deh, maaf Mbak Bos, lagian Mbak Bos juga masuk bukan pakai kode, kan biar Mimin tahu, biar prepare gitu. Kode apa coba? Oh ya, Min, temennya mama yang paling top mau dateng nih. Siapa? Rihanna, Nicki Minaj, apa si Britney Spears, Kim Kardashian? Tante Marlina. Jauh amat ya. Oh, Tante Marlina. Ya udah, nanti Mimin bilangin ke semuanya untuk merapikan tempat ini. Oh my captor, hello. Sebentar lagi tamu agung kita namanya Tante Marlina mau datang. Jadi kalian semua harus merapikan tempat ini supaya nanti dia sampai dia bisa nyaman sama suasananya, oke? Oke. Good. Cinta, dimabuk cinta, dimabuk cinta, dimabuk cinta. Oh iya, Ma. Siap, Ma. Sandra udah kasih komando ke Mimin biar Mimin yang siapin semuanya. Pasti, Ma. Pasti Sandra ngasih servis yang terbaik buat Tante Marlina. Ya udah, Ma, baik-baiknya di Paris. Salam buat Papa. Dadah. Gue harus buktiin ke Mama kalau gue bisa ngurus salon ini. Gambat deh. Syat. Oh, Mbak Bos bisa aerobik ya siang-siang. Ih, cakep banget dah. Kan aerobik, ini tuh gaya lagi kesel. Lah, kesal sama siapa? Sama lo lah. Lah, kenapa jadi Mimin? Pergi aja. Dia kemana? Mimin cuma mau kasih tahu kalau Tante Marlina itu sudah datang. Yaudah, ayo kita sambut. Baik. Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat datang Tante Marlina di salon Cassandra. Kowe sopo? Kapster baru ya? Perkenalkan Tante, saya Cassandra. Jadi selama ownernya lagi di Paris, saya yang handle semuanya di sini. Oh, wes ndak popo. Yang penting kalian itu servisnya lebih cocok daripada Jeng Ninu. Ya toh Jeng? Iya, Jeng. Iya dong Tante, kita pasti berusaha. Oh ya, Tante mau perawatan apa? Oh, kalau itu mah si Mimin pokoknya lebih tahu perawatan saya di sini. Onjinya. Onje? Enjeh maksudmu? Iya, itu tuh maksudnya. Ya maklum, kan Mimin orang Betawi. Yang penting saya kesini kan bawa teman-teman. Mereka itu pertama kali datang ke salon. Jadi harus perawatan yang lebih oke. Siapnya. Ya udah, ayo saya anterin duduk dulu. Yuk. Terima kasih Mimin. Sama-sama. Berisik banget sih. Gue belajar aja. Tante Marlina, Mimin mau gunting poninya Tante Marlina sedikit biar Tante Marlina terlihat muda. Oke? Cus. Siap ya?
Yuk. Oke. Itu suara apa tuh, Min? Nggak tahu tante, kok suara kenceng banget sih, aduh. Berisik banget sih. Iya. Ibu, permisi. Maaf ya, itu di sebelah ada ruko lagi renovasi, jadi emang agak sedikit berisik. Sedikit kamu bilang, itu mah kencengnya pol. Sampai jantung saya ini mau copot, Mimin. Aduh, sabar ya tante ya. Sabar. Aduh, Mimin juga. Sabar. Mimin juga tadi kaget. Tante, maaf, Mimin nggak sengaja, Tante. Ini kayak mau juara, Mimin. Tante kan tadi Mimin lagi mau gunting, terus Mimin kaget gara-gara dengar suara itu. Saya mau arisan, Mimin. Gimana? Saya malu. Yaudah, saya urus renovasi dulu sebentar ke sebelah ya. Cepetan. Kabur malah. Enggak kabur, cuman mau diituin doang kok. Tante, Aduh, ini gimana, Mimin? Woi. Ada apa, Mbak? Duh, kalian ngerasa gak sih? Kalian tuh berisik banget kerjanya. Aktivitas saya di sebelah tuh sangat terganggu. Ya maaf Mbak. Ya Mbak, maaf. Maaf. Bos kalian mana? Suruh keluar, saya mau ngomong. Mana foto Mbak? Oh, jadi ini mandornya. Mas, saya tuh benar-benar keberisikan. Saya mau ngomong. Ya dari tadi kan udah ngomong. Bisa gak sih Mas kalau ngomong sama orang tuh sopan dikit? Terus kenapa pakai sok jadi ninja segala? Malu sama muka. Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya sangat merasa terganggu dengan kerja Mas di sini. Bisa nggak Mas kerja di pelanin dikit? Mbak tahu ini namanya apa, Mbak? Namanya Mbak tahu nggak? Palu. Nah, itu tahu. Ini bukan musik, nggak bisa dikecilin. Ini palu, Mbak. Ya pakai apa kek? Pakai peredam kek atau apa? Peredam. Ini juga bukan pistol, Mbak. Gimana sih? Masa poni saya seperti poni tikus? Tante emangnya tikus ada poni ya? Mimin! Tante jangan dong. Kamu bilang sama Jeng Nino ya, suruh dia pulang, suruh handle salonnya. Kalau nggak mau langganannya kabur semua. Mabuk cinta. Anaknya itu nggak becus ngurus salon, Mimin. Ngerti nggak kamu? Iya, ngerti Tante, ngerti Tante. Enggak, gue bener-bener lari lagi. Mas, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya, urusan kita belum selesai. Warna itulah yang saat ini ku rasakan. Ayo Jeng, kita pulang aja. Kita pindah ke salon lain. Iya, Tante jangan dong, Tante aduh kan. Ya, Tante jangan dong. Tante, ya ini gimana nih? Gimana dong? Gimana sih? Bener-bener sih Mimin keterlaluan banget. Tante Marlina. Ada apa lagi? Tunggu. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanannya. Saya benar-benar minta maaf. Tapi nanti Tante balik lagi ya ke sini ya. Gak ada balik-balikan. Telat. Ayo pulang. Oh, Tante. Kok gue rusak di dalam sehari. Bos. Gue lagi gak mau diganggu, gue mau sendiri. Ya Allah, Bos. Mimin tuh sebenarnya mau curhat nih. Mudah-mudahan aja ntar malam banyak pelanggan yang datang ya. Ini kan malam minggu. Jadi biasanya sebelum orang mau pacaran, mau ngedate gitu, ke salon dulu. Terus juga tuh tukang bangunan pasti udah pulang. Ya kan? Semoga aja ya. Pas banget ya kita hari ini. Sabar ya Mbak Bos.
habis-habisnya tukang bangunan itu. Iya, Mbak Bos. Kayak Mimin curiga kalau dia tuh kelelawar deh. Malam-malam masa mesin kerja aja. Punya hair dryer aja kalah berisiknya sama mereka. Kayaknya. Tapi ngomong-ngomong, bukannya Mbak Bos sedang ngelabrak ya? Iya, cuma mereka tuh bandel-bandel banget. Sebel deh gue. Bandel-bandel apa kagak tega? Maksud lo? Bukannya apa-apa nih ya Mbak Bos ya. Tadi itu Mimin rada ngintip dikit sih. Mandornya masih muda ya. Ganteng lagi. Hah? Terus lo suka gitu? Iya kagak, cuman ya wanita normal ngelihat cowok ganteng dikit ya seger lah Mbak Bos, pengertian dikit nape? Nyebelin banget sih dasar centil lo. Duh Mbak, sabar ya, sabar ya. Maaf ya, maaf ya. Kuncinya. Sampai ketemu besok. Jangan tidur sambil jalan ya lo. Iya, tenang aja. Mbak Bos juga hati-hati ya. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Bayangkan bila harimu penuh warna. Lo gak ngerasa apa punya dosa sama gue? Itulah Dosa apa toh, Mbak? Lah, dari tadi siangnya marah-marah tuh sampean lo. Kenapa saya punya dosa? Lo sama teman-teman lo itu udah bikin salon gue tuh kebisingan pakai tok pakai palu. Yang pertama, yang kedua, sekarang lo parkir motor di area ruko gue. Loh, Mbak. Gini ya, saya tuh wes bayar sama satpam di depan. Katanya saya boleh parkir di sini. Iya, tapi nggak di area salon gue juga dong. Oh, enggak, orang dia bilang boleh kok, di mana saya boleh parkir. Kok Mbak malah sewot? Emang jalan punya sampean. Wes lah, saya mau pergi dulu. Jangan umum kok. Larang-larang. Wajahnya apa ya, nopo. Buka tuh, mati saya. Mabuk cinta. Malah ada yang marah-marah sih. Bayangkan bila harimu penuh warna. Itulah yang saat ini ku rasakan. Aduh, Mbak, maaf. Mas, kalau jalan lihat ke depan. Yo wes, maafin Emang yo. aku siluman bisa ditembus gitu kalau situ jalan lewat-lewat gitu aja. Saya minta maaf, bisa sengaja Mbak. Sik. Iki Tini toh? Tini, Sampai bisa tahu nama aku. Tini kan? Padahal aku belum masuk YouTube udah tenar tuh. Iki Jono. Ingat Tara? Siapa itu? Jono. Coba. Ya ampun, Jono. Tapi kok kamu sekarang iteman gini ya? Coba. Udah le perasaanmu aja. Serius? Saya buka kacamatamu, buka. Apa tuh? Nah, Tini ini anak kampung dulu nih. Kamu tuh ngapain kesini? Hah? Ngapain kesini? Aku sama kayak sampean, mengejar karir. Kalau sampean bagian pertukangan, kalau aku biasalah bagian cukur-mencukur. Di Jakarta, aji mumpung. Ya wes, aku tak balik kerja saya. Tunggu dulu, mau kemana kamu main pergi-pergi aja? Loh, aku mau kerja. Di sini. Jono, tunggu dulu. Sampean iki. Jono. Aduh, kemana tuh si Jono? Cepet banget sih hilangnya. Aduh, padahal aku mau nanya kontrakan sama dia. Aduh, nasib. Nyari dewe. Mana sih?
Kevin, Lu udah lama ketiduran? emang gue ketiduran. Jam 9 lagi, udah 2 jam dong ketiduran. Gue ada kelas lagi tadi. Tunggu. Ini udah aja istirahat kali. Percuma juga lo ke kelas. Gue ketinggalan. Oh my god. Lo kenapa sih? Kayak yang stres banget gitu? Ya nih gue stres nih gara-gara tukang bangunan di sebelah salon gue. Emang bangunan? Berani banget dia gangguin lo. Di mana dia? Gue kasih pelajaran dia. Gak usah, udah Kevin, bukan urusan lo, urusan gue kok. Tapi gue gak mau lo kenapa-napa. Udah gak apa-apa, jangan bikin diri lo terlibat ya. But anyway, thanks sudah peduli sama gue. Cuman kayaknya gue harus cabut deh. Gue ada kelas. Udah nih, Kev. Pada sepi sih. Oh, apa udah libur ya? Bagus lah, libur aja terus yang lama. Biar gak ganggu. Mbak, lu. Apaan sih di depan gue? Lah, harusnya aku yang nanya sama Mbak. Mbak tuh ngapain ngintip-ngintip ke dalam? Ngapain coba? Jangan mau sabotase ya. Gue tahu enak aja. Orang cuma lihat doang kok, sepi, siapa tahu libur. Makan siang disangka libur. Enak bener. Lagi makan siang. Mbak, kita tuh liburnya kalau renovasinya wes beres. Kapan tuh kira-kira? Ya, sebulan lagi lah beresnya. Sebulan lagi? Iya. Lama banget. Sebentar lah, Mbak. Kita masih banyak kerjaan. Misi yo. Ayo lanjut. Oh, serunya nih karir salon gue. Sedih pecat gue mau nyokap. Ya membuat Bos lagi pusing ya? Mau Mimin krim batin? Gak, mau nih kepala dicopot dari leher juga tetep aja pusing gue gak bisa hilang. Ya ampun, sadis amat itu pakai copot-copot leher. Duh, gue stres banget nih gimana caranya bisa ngusir tuh roh kerbang dari sini. Kok pusing tiap hari berisik kayak gini? Oh, kerbang? Apaan tuh? Rombongan pekerja bangunan. Bisa aja Mbak Bos, ilah nyari namanya. Kirain mah rocker penyanyi. Tapi gimana ya? Gimana kalau misalnya Mbak Bos itu ketemuin tuh yang punya ruko, terus bilang sama yang punya ruko untuk si rocker bang tuh berhenti kerja. Habisnya ganggu banget. Punya ruko. Iya. Nah, bener juga tuh. Nah, Lo tau siapa yang punya? kagak. Bos, Mudah-mudahan cara ini tepat ya. Mudah-mudahan Kevin bisa tahu apa yang harus dilakuin. Ya. Halo Kev, lo mau temuin gue nggak di ruko bokap lo di sebelah salon gue? Iya. Oke, gue tunggu ya. gimana Mbak Bos? Kevin mau kesini. Terus? Sekarang kita temuin si Mas Palu itu. Mas Palu, siapa? Mandor ruko itu, ayo. Oh, iya. Makasih ya Mbak, maaf ya Mbak agak terganggu. Makasih ya Mbak. Mbak Bos, Mimin udah dapet nih. Dapat apaan? Mimin dapet foto yang punya ruko tadi pagi. OMG! Hah? Kenapa? Ini sih gue kenal banget sama bapak-bapak ini. Ini bokapnya teman kampus gue, Kevin. Bagus dong, berarti Mbak Bos bisa ngomong sama si Kevin kalau Mbak Bos tuh keganggu sama si rocker bang, ya kan? Asik. Mbak Bos, kok malah diem sih? Kok bukannya happy? Tuh, gak segampang itu masalahnya, Min. Ya ilah, Mbak Bos tinggal ngomong doang kok sama si Kevin. Kevin, gue keganggu nih gara-gara rocker bang lu. Masa gitu aja susah? Masalahnya, ini cowok tuh habis nembak gue. Lah, bukannya itu bagus? Hah?
Ya kan? Justru itu nilai plus dong. Jadi biar si Kevin ngebelain Mbak Bos. Ya kan? Yang ada sekarang gue malah dilema. Soalnya gue kemarin nolak dia. Ih, Mbak Bos kenapa nolak sih? Tau gitu ke si Mimin. Kalau urusan kayak gini kan susah nih, jadi ribet kita. Coba kalau misalnya Mimin, pasti Mimin terima. Mbak Bos, handphonenya. Sini. Mbak, ini tempat berbahaya, Mbak. Nanti kau kegetok palu piye? Kenapa aku piye, Mbak? Duh, Mbak, kalau mau bunuh diri, ojo di sini, Mbak. Repotin saya nanti. Mas, yang ada selama ini lo yang ngerepotin gue. Dok. Berisik tuh nggak salon gue. Walah, alasannya iku lagi, Mbak. Bosan aku dengerin, Mbak. Bosan? Nah, bagus. Mendingan kalau bosan lo buruan angkat kaki dari sini. Mbak, tenang. Ini kerjaan beres. Kita cabut, Mbak. Mbak gak akan keberisikan lagi. Mbak lihat sendiri. Ini room beres, Mbak. Ya kan? Ya wes lah, cabut dari sini, Mbak. Cabut. Jangan di sini, Mbak. Bahaya. Lepasin dia. Kevin? Lu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kok lu di sini sih? Ada urusan apa sama tukang gue? Iya, sejak dia di sini sama teman-temannya, salon gue tuh jadi terganggu, berisik banget, sampai pelanggan nyokap gue tuh pada pergi. Oh itu masalahnya. Oke. Lu tunggu di sini. Biar gua urus untuk mandornya. Oke? Lo mandornya? Iya, Mas. Lo tau siapa gua? Sopo ya? Aduh. Lo masa nggak tahu sih siapa gua? Oh, saya. Anak bos ya? Nah. Iya. Jadi begini nih. Ternyata kerjaan lo itu udah ganggu tetangga kita yang sebelah. Jadi sebaiknya Gini, Mas. Bapak Mas itu wis bayar saya borongan, Mas. Kalau nggak cepet-cepet, nanti budgetnya membengkak, Mas. Piye? Mas, ojo khawatir. Nanti kalau nih wis beres, wis rampung, ya semua udah cakep, udah beres semuanya. Aku bersama teman-teman cabut dari sini. Udah, Mas tenang aja. Saya lanjut kerja sih, ya, Mas. Siap, Mas. Yuk, kerja lagi yuk. Gimana, Kev? Lo tenang aja. Gua tadi udah marah-marahin tuh mandornya. Dia janji dia nggak bakal gangguin lo lagi. Dan kalau dia gangguin lo lagi, lo telepon gue aja. Gue 24 jam standby buat lo. Thank you ya, Kevin ya. Kalau gitu gue balik ke salon dulu, oke? San. Thank you. Makasih doang. Pak Bos. Apa? Mbak Bos belum pulang. Udah malam loh ini. Lo duluan aja, Gi. Udah beres semua ya? Udah dong. Mimin. Satu malam masih aja ngegetok. Ya ilah, kerja keras gak gitu-gitu amat kali. Enggak. Mbak Bos, Mimin pulang dulu ya. Ya udah Gi sana. Mbak Bos hati-hati. Iya. Assalamualaikum. Salam. Gila gue kayak gini caranya. Mau sate mulai. Loh, Mbak. Sik. Sebelum protes, belum ngomel, aku mau pulang, Mbak. Yo. Hati lo tuh benar-benar terbuat dari batu ya? Sampai lo tuh gak bisa toleransi sama kepentingan orang lain. Wes lah, Mbak. Aku tuh mau pulang. Ojo protes lah. Apaan sih? Gue
Gue mau lo janji di atas kertas sama gue kalau lo nggak akan ganggu lagi salon gue. Oh, gue mau balik nih. Berisik banget sih. Ih. Astaga, Mas Palu. Bisa lagi. Mas Palu mati gimana? Ya, lambat gue. Selesai udah tutup lagi. Kalau gue pengen ngajak makan malam dia. Itu kan mobilnya. Coba gue telepon. Come on. Angkat, Sandra. Kok gak diangkat sih? Dia gak bawa mobil. Oh, HP-nya salah. Ya Tuhan, masa gue harus kunci di ruangannya berduaan sama dia semalaman. Mas Palu. Mas Palu. Mas Palu bangun. Jangan-jangan dia. Mas Palu. Aduh. Eh? Aduh, sakit. Aduh, aku sakit, Mbak. Lo masih hidup? Masih dong. Mbak ngarepin aku mati. Gak, bukannya gitu. Soalnya dari tadi gue panggilin lo tuh gak nyaut. Yowes, Mbak. Cari pertolongan dong, Mbak. Pintunya macet, kekunci, gak bisa dibuka. Telepon, Mbak. Telepon. Handphone gue... Gue ketinggalan di mobil. Pakai handphoneku. Itulah yang saat ini. Handphonenya hancur. Itu handphone nabung 2 tahun, Mbak. Sorry. Tidurku tak nyenyak, ya membuat makan pun tak enak. Ku terpikat. Ayo coba keluar dari treatment dulu aja yuk. Ya. Aduh, pelan-pelan, Mbak. Aduh, sakit lagi, Mbak. Aduh. Ayo. Lagi. Aduh. Udah. Cinta nikmatnya kini. Aduh. Enggak. Nyindir. Mabuk cinta. Babos! Babos! Aduh, jangan-jangan si Babos udah pulang lagi. Udah malah handphone Mimin ketinggalan lagi. Ntar kalau misalnya yang Mimin telepon kan gak diangkat, kasihan. Aduh, Mbak sakit, Mbak. Maaf ya. Oh, maaf tuh gak menyelesaikan masalah, Mbak. Cari solusi. Gini aja, besok kan orang capster salon gue tuh datang lebih awal. Jam 8 pasti udah di sini. Jadi kita tunggu aja ya, sampai jam 8 pasti ada bantuan. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Masih lama tuh, Mbak. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku Mobilnya. mabuk cinta. Jangan-jangan belum pulang nih. Ku sedang dimabuk cinta. Lah, kok kagak ada orangnya ya? Oh, jangan-jangan dia tidur di dalam salon nih. Itu kagak mungkin. Mustahil. Dari tahun ke tahun tuh kagak pernah. Mana ya tapi ya? Lah, kenapa bisa ada motor itu? Cuma mandor ganteng ya? Kok Mimin jadi curiga ya? Jangan-jangan
si Mbak Bos ini pacaran sama si Mandor ganteng itu. Tapi nggak mungkin. Si Mandor kayak tikus, si Bos kayak kucing. Berantem mulu kok ketemu. Ah, pasti di dalam nih. By the way, makasih udah nyelamatin gue. Kalau dia lama nyelamatin gue, pasti gue kena treatment. Pasti sakit dong. Iya, sama-sama. Kenapa? Ya ampun. Dimabuk cinta. Dimabuk cinta. Mbak. Kakiku yang sakit, Mbak, bukan tanganku. Mbak Bos, buka, ini Mimin. Kenapa sih kok senyum-senyum? Udah apa-apa. Kamu tuh ngeledek gue tau gak? Oh, pusing baso, apa yang ngeledek, Mbak? Mbak tuh kapan sih pernah positif sama orang, Mbak? Ya, nama sampean tuh sopo? Sandra. Sopo? Chandra? Sandra! Oh, dengernya Chandra, Mbak. Jono. Aduh, pelan-pelan jadi kencengin sakit tanganku. Mbak Bos! Mbak Bos di mana? Mimin? Mimin? Min, ini gue, gue di bangunan sebelah. Nggak, si Mbak Bos bisa di bangunan sebelah. Buruan buka pintunya dari luar, di sini macet. Tunggu Mimin. Mimin coming. Tunggu Mimin. Wah! Mbak Bos! Mbak Bos! Bersih. Tolongin tuh. Itu makhluk. Udah yuk Iya, tunggu. Min, bantuin gue, Min. Iya. Sana dong. Mbak Bos, maaf. Hati-hati. Bawa deh. Nggak muat nih. Gimana? Aduh. Ayo, jalan. Ke mobil. Aduh, berat. Aduh, Mimin ngap. Mbak, badannya tak doang, tidak kuat. Aduh, ya bener dong. Itu bener, mbaknya udah bener. Lo pegangin dulu, gue ngambil kunci mobil. Iya. Iya bener. Berisik, gue tolongin juga. Yang membuat hidup pelan-pelan. yang membuat enak. Bapak mau kemana? Gini, hati-hati ya. Mampu orang. Kalau lebih berat badan gue. Cie. Mbak Bos, kelihatannya ini lagi happy. Iya, emang gue lagi happy. Ntar kalau misalnya Mimin ceritain hal-hal yang jelek aja, happy-nya hilang. Berita apaan? Gue tegar kok anaknya, kasih tau aja. Yakin? Apaan sih? Itu Mbak Bos, bangunan sebelah makin berisik. Oh, itu gue masuk. Apa ya? Maaf Mbak, kita kagak terima sumbangan. Maaf ya. Oh ya, soal itu, gue sih sama Jono ada solusinya. Cius? Ya. Agus. Permisi, Mbak. Aduh Mbak, kan udah saya bilang kita kagak terima sumbangan. Duh Mbak, piye iki? Uang aku udah cantik begini, kok disangka mau nariki sumbangan toh? Oh, kamu mau perawatan? Duh Mbak, justru saya yang mau merawat Mbak. Hah? Maksudnya? Kalau ngomong tuh yang jelas ya, gua kagak ngerti. Oke. Jadi gini loh Mbak, memperkenalkan. Nama saya Tini dari desa Arumanis Gunung Kidul. 1 bulan yang lalu saya diterima kerja sama pemilik salon ini. Siapa Bos?
Oh iya, jadi mama waktu sempat bilang mau ngerekrut capster baru, diterima di tanggal segini. Nah, itu dia Mbak. Oke, yaudah Tin, lo urus deh. Ye, siap mau bos. Gue mau beres sama yang lain. Ya. Apa kebiasaan lo? Duh Mbak, apa yang Mbak bisa, saya juga bisa. Facial, krim bat, nyukur alis, nyukur bulu mata, nyukur jenggot. Pokoknya semua yang cukur-cukuran, saya ahlinya. Satu yang lo gak bisa, cukur bulu kaki gue. Ngapain lu liat-liat? Tuh, gawat nih. Gue punya saingan dah. Kemana sih nanti? Itu. Jorong kok jahat Maaf ya, Mak. Bagian. Bayangkan bila harimu penuh warna. Makasih udah nganterin aku. Iya Mbak, sama-sama. Ya wis, balik kerja saya. Ya udah, hati ya, jangan sampai ketiban palu lagi. Enggak dong, aman. Iku sopo Mbak? Oh, itu Tini, pegawai baru aku dari kampung. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ya wis, aku balik kerja saya Mbak. Assalamualaikum. Nikmatnya kini ku mabuk cinta. Mabuk cinta. Bayangkan bila harimu penuh warna. Itulah yang saat ini ku rasakan. Yang membuat tidurku tak nyenyak. Yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Bentar lagi proyek renovasi bakalan kelar. Dan kamu bakalan tidak terganggu lagi. Dari kemarin juga aku gak terganggu kok. Kan udah mulai terbiasa. Emang apa katanya? Ya, kira-kira tuh 2 minggu lagi beres. Nah, bentar lagi dong. Itu jadi makin jauh. Iya, malahan bosku tuh ngajakin ngerjain proyek di luar kota. Malahan di luar pulau. Makin jauh dong kita. San, walaupun kita jauh di mata, tapi kan dekat di hati. Ya kan? Sono, hati aku kan udah kamu palu. Jangan sampai kamu palu lebih hancur lagi. Kamu gak punya hati, kocok pegang. Soalnya kamu tuh. Pak, apa-apaan sih bikin wallpaper kayak gini? Lihat, gak matching gini. Murahan lagi. Ini siapa yang bikin? Hah? Nih, ganti nih. Gimana sih kerja? Mas. Apa? Maaf, Mas. Maaf. Kerja aja. Iya, saya ngerti, Mas. Saya minta maaf. Biar saya jelasin, Mas. Mas Kevin. Mas Kevin, saya tunggu. Lagi. Mas, gini loh. Wallpaper sama keramik itu kemauannya Bapak, Mas. Jadi nggak bisa dirubah lagi, Mas. Bokap gua kan lagi keluar negeri. Gua yang handle semua kerjaan di sini. Jadi sebaiknya lo nurut sama gua. Saya tahu, saya ngerti Mas yang berkuasa. Cuma masalah dari awal Bapak mau seperti itu, Mas. Kalau misalkan dirubah, rubah desain juga. Terserah lah. John, kenapa sih dia ikut campur urusan renovasi? Udahlah, gak usah dengerin, Mas. Cuekin aja, kita kerja lagi.
Yuk, mau ya. Ayo. Gagal gue bikin kerjaan Suyono kacau. Harus bikin rencana lain. Mas Kevin, Gimana? Udah terima gajinya? udah Mas. Udah, Mas. Tadi dia keluar bareng sama si... Nah, itu dia. Jangan-jangan dia korupsi duit kalian buat modal pacarin si Sandra. Aduh, banget Tante. Ya kan? Ya, kamu tuh bagus pakai baju ini, cerah gitu loh, kayak matahari yang bersinar. John, Yo Mas, kenapa toh? ada masalah John. Masalah? Masalah apa tuh Mas? Gaji teman-teman kita itu kurang cepet semuanya. Oh, yang bener Mas. Iya. Hah? Kok bisa sih Mas? Lu yang ambil duitnya ya John ya? Ya ora loh Mas, sumpah. Mas, tiap terima gaji dari bos, langsung aku kasih ke anak-anak Mas. Aku buka dulu Mas. Swear. Mas wes tanya ke Kevin belum? Nah, masalahnya Kevin justru nyuruh gue nanyain ke lu John. Wah, iku namanya fitnah Mas. Aku difitnah karo Kevin iki. Ya, terus gimana dong? Ya wes gini aja. Nanti pas aku terima gajiku tak kasih anak-anak. Gak apa-apa. Yo. Ya udah. Oke, gue balik dulu ya. Yo Mas. Lu nggak apa-apa, John. Yo, enggak. Itu masalah gaji pegawai kamu? Ya besok lah, tak urus. Ya udah, cari makan aja yuk. Ya wes traktir ya. Lapar, saya kan traktir ya. Mas, saya mau bicara. Mas, ini masalah yang cukup vital Mas. Mengenai gaji anak buah saya. Tolong jangan main-main Mas. Gue gak main-main juga kali. Lu pikir gue sengaja nyunatin gaji-gaji kalian? Gaji lo sendiri pas kan? Ya memang gaji saya tidak ada masalah. Tapi anak buah saya Mas. Nah, itu dia. Mas, tolong jangan seperti ini Mas. Tolong jangan membuat situasi seakan-akan saya ini korupsi Mas. Ya kalau kenyataannya kayak gitu gimana? Karena saya tidak seperti itu. Gua tahu lo butuh duit kan buat nyenengin pacar lo itu. Saya sopan sama Mas. Apa ini? Ya nih mesti gini dong. Kalau lo nggak ngerasa korupsi, ya udah jangan marah-marah gini dong. Gimana kemarin itu kalau nggak dibayar gimana? Ya, saya lagi banyak kebutuhan lagi, Pak. Sama. Kita semua butuh mau lebaran lagi. Anak saya juga. Mas. Iya John. Oke. Kekurangan gaji kalian ya. Nah, tolong dibagi. Ini uang dari mana John? Wes, nggak usah dipikirin Mas. Yang penting kita kerja cepat selesai. Yo. Ya wes, aku tak pergi sih. Yo, teman-teman. Terima kasih John. Yo, sama-sama. Makasih. Ini kita udah ganti nama John. 100. Alhamdulillah. Kev, Sen, ayo duduk. sorry Kev, gue gak bisa lama-lama. Apa kok? Sejam aja berarti banget buat gue. Oh iya, lo mau pesen apa? Apa aja? Mas, Ya, Mas. pesen orange juice ya, satu. Orange juice satu. Udah, itu aja, Mas. Makasih ya Mas. Iya. Sen, malam ini cantik banget. Udah deh jangan ngegombalin gue, lo kan tau gue udah punya pacar. Justru itu, gue kasihan sama lo.
Lo cantik-cantik tapi pacarnya kan pacarnya tukang bangunan. Ya mungkin barangkali lo lagi gak nyadar kali ya. Atau malahan lo lagi dipelet sama si Jono. San, gue cuma ngingetin aja, lo hati-hati sama si Jono. Kevin, gue tuh nyesel banget ya. Lo ngundang gue dinner kesini cuma buat ngina pacar gue. Dan asal lo tahu ya Kev, gue tuh cinta sama Jono apa adanya. Sorry, gue harus pulang. San, tunggu, San. Bukan itu maksud gue, San. Mas, orange juice-nya? Bungkus deh, San. Gagal lagi. Susah banget sih lo, San. Pakai cara curang udah. Ngerayu si Sandra udah juga. Pakai cara apa lagi ya? Semuanya gagal. Cara kasar udah juga. Kayaknya harus cara halus nih. Orang kayak si Jono kan hatinya sensitif. Suster. Iya, Mas. Mohon maaf, saya mau ketemu dengan yang namanya Kevin. Oh, ada, tapi sebentar ya Mas, saya mau kasih obatnya dulu buat Mas Kevin. Oh yes. Go. Bentar ya Mas. Kevin sakit. Sakit apa ya? Perasaan kemarin dia baik-baik aja. Kasian juga. Mas. Ya, Mbak. Mas, itu ada yang mau ketemu sama Mas di luar. Oh, itu pasti Jono. Soalnya gue tadi nyuruh dia kesini. Jangan kecapean ya Mas, soalnya ingat kesehatan ya Mas. Enggak lah. Gue cuma pengen minta maaf gue sama dia. Gue cuma pengen di hari-hari terakhir gue pengen baik sama dia. Jangan ngomong kayak gitu Mas, umur seorang kan cuma Tuhan yang tahu. Mbak ini gimana aja sih? Mbak tahu kan tadi dokter bilang apa? Kalau hidup gue cuma 2 bulan lagi, Mbak. Udah gak ada harapan hidup gue. Sabar ya Mas. Ya, Mbak, tolong bantu saya, Mbak. Jadi, sisa umurnya tinggal 2 bulan. Astagfirullahaladzim. Kasihan juga Mas Kevin ya. Nggak nyangka aku. Ya Allah, berilah kesembuhan ya Allah buat dia. Jono. Ya Mas. Sorry, Mas. nunggu lama. Ya, enggak apa-apa. Sorry juga, gue udah ganggu lo. Gue udah nyuruh-nyuruh lo kesini. Iya Mas, enggak apa-apa kok. Oh iya, Jon. Rahasianya, gue sakit. Dan tolong lu rahasiain, jangan sampai orang tahu. Gue nggak mau orang lain tahu. Orang lain khawatir sama gue, nggak mau. Emangnya sakit apa toh Mas? Ya, beginilah. Oh ya, Jon. Gue minta maaf banget sama lo. Soal kemarin, soal kejadian ini anak buah lo itu. Itu seluruhnya kesalahan gue. Gue minta maaf. Gue minta maaf banget sama lo. Iya Mas. Udah usah dipikiri. Saya juga udah ikhlas. Saya maafin Mas. Dan saya juga minta maaf kalau selama ini saya buat Mas Kevin gak suka sama saya. Sebenarnya ada satu kesalahan yang fatal dari lo. Ya cuman gue udah lupain lah. Gue udah berusaha ikhlasin. Kesalahan fatal? Maksudnya? Sandra. Lo tau sendiri kan, gue cinta banget sama dia. Gue hampir bisa milikin dia. Ya cuman pas lo datang,
semuanya berubah. Cuma Sandra satu-satunya cinta gue, kebahagiaan gue. Gue pengen di akhir hidup gue ingin seenggaknya gue bahagia sama cewek yang gue suka. Hai. Aku bawain kue nih buat kamu sama teman kamu. Makasih. Lain kali nggak usah repot-repot. Kok gitu? Ya nggak apa-apa, aku cuma lagi sibuk aja. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa. Mbak Bos lagi kenapa? Lagi ada masalah ya? Mbak Bos mau Mimin pijitin nggak palanya biar fresh gitu, biar enak, biar otot-otot di kepala tuh biar lentur gitu, biar fresh gitu. Mau? Udah gue gak butuh apa-apa, lo urus salon Gi. Ya, Bos ditawarin juga malah Mimin diusir. Udah deh, Mimin kerja lagi ya. Bos yang tenang. Lo kenapa sih? Kok jadi jutek sama gue? Gak ngerti apa orang kalian. Jononya mana? Ya Mbak, Jono udah pulang duluan tadi Mbak. Lah kok gitu tumben banget, biasanya nungguin gue. Waduh Mbak, kalau soal itu saya nggak ngerti Mbak. Udah deh. Misi Mbak, saya masuk dulu. San. Pulang malu yuk. Tapi gue... Yalah, pacar lu udah balik kan? Ayo, gak usah mikir lagi. Nunggu siapa sih? Jono. Dia kan udah balik bareng cewek tadi. Hah, yang bener loh? Iya, gue liat sendiri kok. Udah ayo. Yuk. Itu kayaknya... Ya ampun, bener. Itu Jono. Jono! Wait nih. Aduh, wait nih. Yo. Kita ketemu lagi kan. Aku kangen, Jon. Hah? Iya. Kenapa tak? Kok kamu kayak gitu sih? Ajak aku makan kok. Emangnya kamu lapar? Ya iyalah. Ya wes, makan di warteg kayak cukup lah, restoran. Yuk. Alah, jauh-jauh di Jakarta. Masa makan di warteg? Loh, yang penting tuh halal, kenyang. Mau ora? Yang mau. Wes, ayo. Restoran tapi. Udah, warteg. Duit aku restoran. Aduh, jatuh. Se. Sada. Ini gara-gara kamu nih berat nih motorku nih. Ya udah, Bro. Aduh. Biasanya nggak apa-apa kok. Aduh, Jon, aku kekencangan banget ini. Yuk kamu makannya tuh kayak orang. Udah makan sebulan ya, rakus. Udah berubah-berubah kamu tuh. Harusnya aku tuh kamu bantuin aku jadi kuli. Aduh, Jon, kamu iki ya udah aja tuh. Masa bantu jadi kuli. Jono? Sandra? Loh, pacaran di sini juga tuh. Yalah. Pacarnya Mbak Sandra. Ganteng juga ya.
Oh iya, Mbak Sandra udah kenal Jono? Jono, pacar Tini waktu kecil di desa. Oh, Putin. Wes ah. Enggak, kamu John sama aku. Sandra, sik. Sandra, sik. Apa tuh, Mbak? Oh, jadi ini mandornya. Mas, saya tuh benar-benar keberisikan. Saya mau ngomong. Ya dari tadi kan udah ngomong. Bisa gak sih Mas kalau ngomong sama orang tuh sopan dikit? Terus kenapa pakai sok jadi ninja segala? Malu sama muka. Baru saja terukir di hati, dan kini ternyata kau pergi, dan cerita tergambar jelas dan pasti bila waktu dapat berputar kembali. Ini, lu apain babos gue? Hah? Sampai-sampai dia ngeliat muka lu tuh alergi banget. Nggak aku apa-apain, Mbak. Aku nggak tahu Mbak Sandra. Kayaknya kok jadi benci gitu ya sama aku. Kok gue jadi aneh deh. Dia tuh belakangan ini tuh jadi pendiam loh. Semenjak dia putus sama si Jono itu. Loh, Jono? Mbak Sandra pernah pacaran sama pacar kecilku dulu, Mbak? Hayal! Bahkan mimpi deh lo. Mbak Sandra kenapa nangis, Mbak? Kayaknya Mbak Sandra tuh salah paham sama aku. Ayo lo kesini. Ya, aku sama Jono tuh ndak ada apa-apa. Ndak ada hubungan apa-apa. Sumpah deh, Mbak. Bayar berapa lo sama Jono buat ngomong kayak gini? Duh, Mbak. Mbak Sandra masa ndak percaya tok sama aku? Lo kalau nggak pengen gue pecat, mending lo keluar deh sekarang. Cepetan. Iya, Mbak. Bila waktu dapat berputar kembali, ku ingin ada di sini bersama dirimu, untuk nyanyikan lagu kita. Aku pun bergenting memanggil, andai kau ada di sini, bertanya hatiku, akankah engkau kembali? Mbak, gak akan berisikan lagi. Mbak, lihat sendiri. Ini roh beres, Mbak. Ya kan? Ya usah, cabut-cabut dari sini, Mbak. Cabut. Jangan di sini, Mbak. Ayo. Mas, apa Mas? John, sebentar aja, tidak pakai lama. Aku mau ngobrol soal Apa tuh? Sandra. Sandra, dia kenapa lo? Sakit? Yo, dia sakit. Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Aku tuh khawatir banget loh sama dia. Aduh, John, kalau sampean khawatir, kenapa toh tidak mau ketemu dia? Itu sama saja nambahin penyakit di hati dia. Sebenarnya ada satu kesalahan yang fatal dari lo. Ya cuman gue udah lupain lah. Gue udah berusaha ikhlasin. Kesalahan fatal? Maksudnya? Sandra.
Lo tau sendiri kan, gue cinta banget sama dia. Gue hampir bisa milikin dia. Ya cuman pas lo datang, semuanya berubah. Woi. Yo. Yalah, sampean malang lamun. Yo wes. Aku mau ngomong sama kamu. Gitu dong dari tadi. Lapar enggak? Lapar. Yo wes, kita makan yuk. Ayo. Tapi kamu traktir, ya? Ya wes lah. Yo wes lah. Tamat Ayo. dompetku. Yo wes, yuk. Teman-teman, tak cabut saya sebentar. Sik. Yo. Udah siap belum, Men? Udah. Udah buruan lu pergi. Ntar yang ada si Mbak Bos keburu kesini loh. Udah cepetan. Oke. Ntar aku tunggu tempat yang tadi ya. Iya, udah. Mimin? Mbak Bos. Kok di sini bukannya di salon? Oh, Mbak Bos tenang aja. Di salon udah ada anak-anak yang Mimin tugaskan untuk menjaganya. Jangan lama-lama lo, ntar salon kenapa lagi nggak ada lo. Tenang. Pokoknya sekarang Mbak Bos ikut Mimin aja deh. Yuk. Mau kemana? Gue janjian sama Kevin di taman. Udah ikut aja. Yuk. Mas Kevin, Ngapain lo di sini? nemuin Mas Kevin lah. Buat apa? Buat tahu yang sebenarnya. Sebenarnya apa sih? Iya, sebenarnya Mas Kevin itu beneran sakit atau cuma pura-pura? Mas lo? Aduh, sebenarnya Mas Kevin nyuruh Jono kan buat ngejauhin Mbak Sandra. Katanya umur Mas Kevin sekarat. Tapi perasaan udah 2 bulan lebih loh. Mas Kevin masih baik-baik aja tuh. Oh, jadi lo ngedoain gua buat cepet mati? Aduh Mas, sadis banget sih. Aku sih nggak ngedoain Mas kayak gitu loh. Aku sih ngedoainnya Mas Kevin jadi pacar Tini. Hah? Pacar lo? Yang Udik Binora ini? Denger ya. Cinta gua mati gua itu cuma sama Sandra. Jadi apapun itu pasti gua lakuin. Termasuk nipu si Jono kalau hidup gua tinggal 2 bulan lagi. Dan dia percaya. Kok gua jadi cerita sama lo sih? Ups, Mas Kevin kepergok tuh. Sandra. San. Aku jelasin semuanya, San. Berhasil. Syukurin, hari gini masih ada aja laki-laki dong belang. Bayangkan bila harimu penuh warna. Assalamualaikum. Ibu Nuni. Assalamualaikum. Ini ku Ibu. rasakan yang membuat tidurku tanya, yang Pada di sini ini ada apa ini? tak enak terpikat pada kehangatan. Aku ini gini loh, aku tuh dapat orderan kata suruh renovasi ruko. Nah, alamatnya aku baca di sini alamatnya. Kalian ngapain di sini? Alamatnya benar kok John, aku yang kirim. Tapi yang harus direnovasi bukan rukonya, tapi hati aku. Hah? Aku udah tahu semuanya kok. Kevin bohong. Kevin yang sengaja bikin kita biar jauh. Iya, San. Benar. Aku juga sebenarnya tidak mau jauh-jauh dari kamu. Pengen selalu deket. Yang membuat tidurku tak nyenyak, yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku
Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku